Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Wuri Handayani. Saya aktif 17 tahun dalam dunia pendidikan. Saya aktif sebagai narasumber parenting serta konsultan pendidikan. Saya mendampingi anak-anak, orang tua, serta guru dalam membentuk karakter anak sejak dini. Berangkat dari keresahan fenomena adab yang kian memudar, saya mencoba membuat layanan bimbingan konseling klasikal yang berfokus pada adab. Layanan ini dirancang secara terstruktur dan sistematis agar bisa membantu tumbuh kembang karakter anak. Bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga beradab dalam sikap dan perilaku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Penyusunan modul ini diawali dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan layanan berdasarkan fenomena menurunnya adab siswa. Fenomena ini didapat dari hasil FGD dengan para siswa, serta wawancara guru dan juga orang tua. Hasil analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai adab ideal yang diharapkan sekolah dengan perilaku aktual siswa di lapangan, sehingga diperlukan layanan bimbingan konseling klasikal yang terstruktur dan berbasis nilai adab Islami. Pada tahap desain, saya berkomunikasi dengan dosen pembimbing serta para ahli untuk menentukan pengembangan modul layanan bimbingan konseling klasikal yang difokuskan pada perancangan kerangka layanan yang sistematis dan kontekstual. Desain modul juga mencakup pemilihan metode layanan yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, seperti diskusi, refleksi, storytelling, studi kasus, serta role play, sebagai sarana pembelajaran pengalaman langsung. Selain itu, dirancang pula penggunaan media interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap nilai adab yang disampaikan. Kemudian modul diuji coba pada kelompok terbatas. Yang fisik angkat tangan. Oke, nggak apa-apa pilihan-pilihan kita, tapi kan juga kita punya konten diri, ya nggak? Bebas. Yang paling parah di media sosial angkat tangan. Oke. Yang pilih, aku nggak tahu jawabannya, nanti aja angkat tangan. Angkat tangan. Tuh, di-share di media sosial, dikatain. Tuh, diejek. Pada tahap development merupakan proses pengembangan modul secara utuh berdasarkan desain yang telah disusun. Pada tahap ini, materi adab dikembangkan secara konseptual dan aplikatif, dilengkapi dengan aktivitas pembiasaan, lembar refleksi siswa, serta instrumen evaluasi sikap dan perilaku adab. Modul juga divalidasi oleh ahli bimbingan dan konseling, serta praktisi pendidikan untuk memastikan kesesuaian materi, bahasa, dan kelayakan penggunaan. Hasil validasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan modul. Pada tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan modul layanan bimbingan konseling klasikal di kelas-kelas. Guru BK melaksanakan layanan sesuai dengan RPL yang telah disusun dengan menekankan keteladanan, interaksi yang santun, serta penguatan nilai adab di setiap tahapan layanan. Selama pelaksanaan dilakukan observasi untuk melihat keterlaksanaan modul, keterlibatan siswa, dan dinamika kelas. Implementasi ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas modul dalam konteks nyata pembelajaran.
aku sama seperti biasa, tapi hari ini ada yang berbeda. Woi Kania, lu tahu gak? Jilbabmu tuh kayak buat kayaknya dari ikut-ikut. Sementara itu dari kejauhan ada yang sedang memperhatikan mereka. Siapa lagi kalau bukan gue, Nadira dan Panita? Kok dari kemarin itu si Kania diomongin mulu ya, hampir tiap hari tahu. Iya ih, bercanda tuh ada batasnya tahu. Kak, gak semua orang bisa dengerin omongan. Hari berganti dengan hari, Kania tetap bercanda-candakan dan Kania sendiri pun tidak melakukan apapun. Pada suatu hari, pada jam istirahat, seperti biasa Adinda, Alma, dan Rayo sedang melakukannya seperti biasa. Kania pun menangis di toilet. Kon, dan Kania nggak? Karena pikir tadi ini enggak sih? Ini toilet. Kita mau cek aja nggak ke toilet? Itu kalian kenapa? Mereka pun balik ke kelas dan mempertanyakan hal yang beda. Woi, salah satu dari kalian ada yang bully Kania ya? Aku nggak. Tidak, bukan aku kok sumpah. Jangan bohong ya. Kita juga udah lihat kok dari kemarin. Tahu tuh, akhirnya sama kamu juga kita tahu. Apaan sih kalau lu bercanda doang? Gue nggak salah. Jadi, udahan banget sih supaya kita udah nyerah aja. Oh iya, Juga ya, Kania maafin aku ya, aku gak bermaksud yang sedih tadi. dia melimut kamu dan kamu itu. Kita cuma bercanda doang kok katanya. Aku gak bermaksud nyakitin kamu juga ya. Udah deh, gue minta maaf deh. Lapar, nggak jelas. Udah deh. Ya udah deh, aku minta maaf ya. Dan pada akhirnya mereka pun saling maafkan sebagaimana di hari raya itu. Dan kadang yang kita alami itu bisa menyakitkan, tapi satu hari lain itu lebih baik. Ingat ya teman-teman, jaga perkataanmu, jangan sampai kamu menyakiti orang lain seperti dari kisah tadi. Iya benar banget ya, benar banget. Teman yang membutuhkan. Iya. Teman saya dapat bekerja sama yang baik dengan kelompok. Iya. Teman saya dapat mengontrol emosi saat marah. Tidak. Nomor 1. Apa perilaku baik yang paling kamu kagumi dari temanmu? Dia sering membantuku dan dia yang paling saya kagumi. Asik. Apa perilaku yang perlu ditingkatkan oleh temanmu? Dia harus mengurangi bikin panas orang lain. Kalau dia kalah ngomong, dia bakal bikin orang panas. Itu kegoreng, Bu. Bagaimana kamu
berbuat baik. Pada tahap evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi pretest dan post-test menggunakan angket sikap adab, observasi perilaku, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan siswa lebih senang belajar tentang adab karena pembelajaran interaktif dan mudah dipahami, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga modul dinilai efektif dan layak digunakan secara berkelanjutan. Ayo segera miliki modulnya, jangan sampai kehabisan ya.